Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas takdir Allah. Pada hari ini Allah pertemukan kita kembali, pemirsa Muhajirin TV dimanapun Anda berada. Puji syukur atas takdir Allah, hari ini Allah pertemukan kita dalam suasana penuh dengan semangat, optimis, di tengah mewabahnya virus corona. Mudah-mudahan Allah akan selamatkan kita dari musibah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Muhajirin TV dimanapun antum berada, kajian ini melanjutkan kajian yang lalu. Kita akan bahas tentang bagaimana menghindari kesedihan saat musibah COVID-19 ini datang menimpa kita. Ada dua dalil ayat yang kita akan gunakan pada kesempatan ini. Yang pertama dalam Quran surat 67 ayat yang kedua. Yang kedua dalam surat 21 ayat 35. Dua ayat ini menjadi inspirasi kajian kita. Yang pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan hidup, mati dan hidup untuk menguji kamu, kita semuanya, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Dia Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kedua, dalam surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, dan sebelum kematian datang akan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, kita diberikan dua ujian oleh Allah. Pertama bisyarri, kategori kejelekan. Yang kedua bil khairi. Jadi ujian musibah yang sedang menimpa Indonesia pada khususnya dan kota Bekasi di lingkungan Jabodetabek ini khususnya adalah bagian dari bisyarri, cobaan dalam keburukan, cobaan dalam kejelekan. Di mana virus ini telah banyak memberikan kecemasan di sana sini. Kemudian tidak sedikit yang menjadi sedih karena tidak bisa beraktivitas, sedih karena kehilangan orang yang dicintai, sedih karena kondisi situasi ini yang tidak pasti. Disuruh kerja di rumah, ya dalam kondisi yang luar biasa dibatasi. Aktivitas di luar, ya di rumah dan sebagainya, ini adalah semua kesedihan yang bisa menjadi reaksi kesedihan. Lalu apa itu sedih? Sedih adalah reaksi emosional yang wajar. Jadi sedih menurut para ahli adalah reaksi emosional yang wajar yang disebabkan oleh banyak hal. Kehilangan orang yang dicintainya, atau kehilangan sesuatu, gagal dan sebagainya, itu adalah bagian dari hal-hal yang bisa menjadi pemicu munculnya rasa sedih itu. Maka penyebabnya banyak sedih itu. Ya, ada karena reaksi stres yang akut. Ya, stres kemudian lama nggak ada solusi menjadi sedih. Kemudian ada gangguan kecemasan. Kalau kesempatan yang lalu kita bahas tentang takut yang bisa menjadi cemas, maka ini kelanjutannya bahwa takut yang berlebihan atau cemas yang berlebihan nanti pada ujungnya jadi sedih. Ini yang pemicu ya munculnya, atau minimal menjadi pemicu munculnya kesedihan. Stres yang akut yang berlebihan. Kemudian depresi juga demikian, atau psikosomatis dan fobia. Dan masih banyak lagi pemicu munculnya sedih itu. Dan itu bisa dialami oleh siapa saja. Dalam Quran, surat ke-12 ayat 84 menjadi dalil bahwa
Sedih itu sesuatu yang alami, pernah dialami oleh manusia. Di dalam Quran surat 12 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Ketika Nabi Yakub itu dilapori oleh anaknya ya, tentang kabar hilangnya Nabi Yusuf, maka beliau berpaling dari anaknya, ya asafa ala Yusuf. Aduh, betapa dukaku. Ya, ini ketika Nabi Yakub dilapori anaknya tentang Nabi Yusuf yang hilang, maka sebagai orang tua tentu sedihnya luar biasa. Maka waqala ya asafa ala Yusuf, duhai dukaku. Ya, ini ketika Nabi Yakub berkata begitu. Kemudian saking sedihnya, wabyadat ainahu, sampai beliau menangis, ya, sampai matanya kemudian buta, ya, memutih gitu, saking sedihnya. Kenapa? Karena minal husni fahuwal kazim, karena menahan amarah, ya, diam dan menahan amarah. Jadi beliau sedih karena mendengar kabar Yusuf hilang. Ya, menurut informasi anaknya ini Yusuf hilang. Kemudian Nabi Yakub pun sedih. Tapi beliau sebagai orang tua yang bijak, orang tua yang luar biasa hebat, ketika dilapori sesuatu itu kemudian beliau hanya menahan diri, diam, tidak melampiaskan pada anak-anaknya. Tapi apa yang beliau lakukan adalah sedihnya luar biasa. Ini yang akan kita bahas. Dalil ini sedih itu alami yang bisa dialami oleh siapa saja. Maka dalam pendekatan psikologis tadi, sedih itu banyak faktor. Ya, faktornya karena tadi stres akut yang berlebihan, kemudian karena depresi, karena kecemasan, itu banyak yang itu menjadi pemicu kesedihan. Nah, dalam Quran tadi, di surat ke-12 itu, ayat 84 adalah dalil bahwa dalam Quran ada informasi, dalam Quran ada sejarah masa lalu, betapa seorang nabi yang mulia itu pernah mengalami kesedihan. Ya, jadi kalau hari ini kemudian kita sedih itu wajar. Jadi sedih adalah sesuatu atau emosi yang ada dalam diri manusia. Maka ada seorang penulis dari Timur Tengah, ya, Profesor Usman Najati, beliau menulis sebuah buku yang sangat menarik. Judulnya Al-Quran wa Ilmu An-Nafs, Al-Quran dan Ilmu Psikologi. Nah, beliau merinci beberapa emosi yang dialami oleh manusia, di antara kesedihan. Maka sedih adalah sesuatu yang sangat alami, dimungkinkan dialami oleh manusia. Lalu apa solusinya? Ya, solusinya Allah berikan dalam Quran surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 112. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ya, bala, tidak demikian. Man aslama, siapa saja orang yang berserah diri kepada Allah, ya, menyerahkan dirinya, menyerahkan totalitas kehidupannya, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, maka Allah akan berikan 3 hal. Pertama, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala. Ya, yang kedua adalah wala khaufun alaihim, dijauhkan dari rasa takut dan kecemasan yang luar biasa. Yang ketiganya adalah walahum yahzanun, Allah akan jauhkan dirinya dari kesedihan. Maka pada ayat ini ada 3 janji Allah kalau kita memiliki 2 hal. Pertama, berpasrah diri kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik. Berpasrah diri artinya totalitas, menghadapkan semuanya kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik. Maka dari 2 solusi ini, kaitannya dengan bagaimana kita memanajemen rasa sedih yang jangan sampai berlebihan rasa sedih ini ketika sedang mewabah virus COVID-19 ini, adalah 2 hal tadi yang harus kita lakukan. Pertama adalah bala man aslama wajhahu lillah. Yang pertama adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pasrahkan? Di Quran surat yang ke-6 ayat 162 ada 4 hal yang kita pasrahkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 4 hal yang kita pasrahkan itu. Yang pertama adalah sholatnya, aktivitas ibadahnya, semua dalam rangkaian sholat, puasa, zakat, haji, semuanya lillah. Yang kedua adalah wa nusuki, aktivitas kita, ya, bekerja,
membantu, mengurus keluarga, mengurus suami, bekerja untuk anak istri di rumah, itu adalah bagian dari ibadah. Maka lillah, harus karena Allah SWT. Yang ketiga adalah wa mahyaya, hidupnya, wa mamati, kemudian matinya. Nah, kalau 4 hal ini sudah kita pasrahkan kepada Allah, maka ketika terjadi musibah, termasuk hari ini musibah yang sangat menakutkan, membuat banyak orang yang takut, yang sedih luar biasa, maka Quran tadi berikan solusinya adalah dengan memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipasrahkan? 4 hal, yaitu sholatnya yang wakili semua ibadahnya, kemudian aktivitasnya, kemudian hidupnya, dan matinya lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi dalam Quran untuk mengurangi rasa sedih atau menghindari rasa sedih atau manajemen kesedihan, jangan sampai sedih ini naik menjadi depresi. Ya, jadi sedih ini kalau tidak dimanage dengan baik, maka bisa naik menjadi depresi. Dan kalau sudah depresi, saat mungkin akan muncul nanti penyakitnya namanya psikosomatis. Ya, penyakit-penyakit fisik yang dipengaruhi oleh psikis. Tadi Nabi Yakub itu, beliau mata sampai buta. Itu kenapa? Karena sedih, nangis yang luar biasa. Nah, rasa sedih itu kemudian sampai menangis dan kedua mata beliau sampai buta. Ya, dalam teori kedokteran modern, inilah yang disebut dengan istilah psikosomatis. Jadi beliau kenapa mengalami penyakit fisik? Karena gangguan psikis. Maka bagi kita, kaum muslimin, orang yang beriman, ketika menghadapi musibah berupa penyebaran virus corona yang luar biasa ini merebak di Indonesia, korban makin hari makin banyak, maka pertama yang harus kita lakukan adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah, yaitu orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas pasrahannya. Dari pasrahnya itu 4 hal yang dipasrahkan, yaitu pasrah tentang sholatnya, tentang aktivitasnya, tentang hidupnya, tentang matinya, totalitas. Maka kepasrahan inilah yang menjadi kata kunci untuk menghindari sedih yang berlebihan. Ketika sedih tadi tidak dimanage dengan baik, maka itu akan menjadi pemicu munculnya penyakit yang lain, namanya depresi. Dan bisa menjadi pemicu berikutnya namanya penyakit psikosomatis. Itu pertama solusinya. Yang kedua adalah wahuwa muhsin, dan dia berbuat baik. Jadi 2 jalur tadi ya, ada 2 solusi yang Quran berikan untuk menghindari kesedihan. Yaitu pertama berpasrah kepada Allah, yang kedua adalah berbuat baik. Lalu bagaimana cara berbuat baik? Ya, kalau tadi berpasrah itu dalilnya dalam Quran surat yang ke-6 ayat 162 ada 4 yang dipasrahkan, maka orang yang dalilnya muhsin atau berbuat baik juga ada 4. Dalilnya ada dalam Quran surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 177. Jadi 4 juga. Jadi pasrahnya ada 4, kemudian berbuat baiknya juga ada 4. Ini solusi, jadi ada 8. 4 dari turunan pasrah, 4 berikutnya dari turunan berbuat baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu qiblal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Ini penggalan pertama. Jadi bukanlah kebaikan itu, bukanlah kebajikan itu kecuali akidahnya kuat. Baik, jadi pertama, syarat untuk menjadi orang baik adalah berakidah yang lurus, berakidah yang benar. Maka untuk menghindari kesedihan yang bisa menjadi pemicu penyakit berikutnya dalam suasana musibah COVID-19 ini, perbaiki akidahnya. Syarat pertama. Yang kedua, baru disambung rangkaian masih ayat yang sama, yaitu memberikan kepada karib kerabat. Ya, di Quran di surat yang sama Al-Baqarah, wa antal mala ala habidawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi setelah tadi penggalan pertama itu bicara masalah akidah, penggalan kedua adalah kepedulian kepada dawil kurba, kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim dan sebagainya. Jadi langkah yang kedua untuk menghindari kesedihan adalah banyakin sedekah, banyakin infak. Kepada siapa?
kepada dawil kurba, kepada kedua orang tua, karib kerabat, dan para yang lain. Ini yang kedua, syarat menjadi orang baik. Dan syarat menjadi baik yang ketiga adalah wa aqimi shalah wa atu zakah. Perbaiki ibadahnya. Nah, yang keempat dari syarat menjadi orang yang baik adalah menepati janji, kemudian bersabar. Inilah 4 kaidah syarat kebaikan yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Maka pemirsa Muhajirin TV dimanapun antum berada, bahwa solusi dari rasa sedih yang menimpa kita dalam suasana musibah yang kita tidak tahu ya kapan menimpa kita, bahkan menimpa saudara-saudara kita, karena virus COVID-19 sangat kecil. Ini makhluk Allah sangat kecil yang tidak terlihat tapi sangat ganas. Maka jangan sampai pengaruh-pengaruh informasi-informasi yang kita dapatkan menjadikan kita bersedih hati, menjadi tidak punya gairah hidup. Maka Quran berikan 2 solusi utama. Yaitu pertama adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berbuat baik. Nah, yang pertama tadi berpasrah diri, ada 4 dalil berikutnya, yaitu dipasrahkan adalah ibadahnya, kemudian sholatnya, ibadahnya, kemudian hidupnya, matinya. 4 hal. Ya, syarat berpasrah diri. Dan yang kedua, syarat jadi orang baik juga ada 4. Yaitu baik akidahnya, baik dengan lingkungannya, baik ibadahnya, dan baik akhlaknya. Inilah 4 syarat menjadi orang baik yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Maka kesimpulannya, hadirin pemirsa Muhajirin TV yang dirahmati Allah, menjadi orang yang bisa menjaga diri ketika nanti sedih itu datang. Jadi sedih itu adalah luapan emosi yang sangat mungkin dialami oleh siapa saja termasuk kita. Maka kalau ada darah kita yang sedang mengalami rasa sedih, kesedihan, entah banyak hal, entah ditinggal orang yang kita sayangi, atau entah banyak informasi berita yang tentang COVID-19 yang kemudian menjadikan kita sedih karena takut nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Maka lakukanlah 2 hal tadi, 2 hal utama, yaitu dalilnya dalam Quran surat yang kedua, Al-Baqarah 112. Yang pertama adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berusaha berbuat baik. Maka turunannya tadi yang pertama adalah 4 hal, yaitu berpasrah kepada masalah ibadahnya, berpasrah semua aktivitasnya, berpasrah kehidupannya dan kematiannya. Lillah, sudah selesai. Kalau sudah pasrah 4 ini, maka apa yang kita hadapi insya Allah mudah-mudahan menjadi ringan. Dan yang kedua adalah berusaha jadi orang baik dengan memahami 4 hal tadi. Perbaiki akidahnya. Kenapa akidah sangat penting? Karena dia adalah pondasi yang menaungi keimanan kita. Ketika sedih itu datang dan pondasi imannya kuat, maka janji Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, Allah akan jauhkan dari ketakutan dan kesedihan dalam kehidupannya. Maka akidah perbaiki. Yang kedua adalah perbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua, karib kerabat, dengan banyak bersedekah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah perbaiki kualitas sholatnya, ibadahnya. Yang keempat adalah akhlak kita dijaga, akhlak kita diperbaiki. Itu 4 hal ya dari syarat untuk menjadi orang baik. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, ya, tema kita tentang menghindari kesedihan saat musibah COVID-19 ini datang, ya, dengan 2 hal tadi, ya, yaitu berpasrah diri kepada Allah dan berbuat baik dengan semua turunannya, ya, berpasrah tadi semua hidupnya dipasrahkan, mati dipasrahkan, ibadahnya dipasrahkan, semua aktivitas dipasrahkan, ya, lillahi ta'ala, termasuk sholatnya, ya, diganti, tidak disolat di masjid, bisa berjamaah, tentu sedih, iya. Yang biasa sholat Jumat di masjid, nggak boleh sholat Jumat, tentu sedih, iya. Tapi jadikan ini bagian dari upaya kita dalam rangka menghindari merebaknya virus corona. Itu bagian dari upaya kita juga berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ada yang berkata bahwa kan kita sudah beriman, sudah pasang kalau sudah mati, ya. Bukan itu masalahnya. Ini masalahnya karena yang kita hadapi sesuatu yang tidak terlihat.
Ya, disinilah berlakunya kita harus bijak menghadapi masalah, dan jangan sampai muncul kesedihan berlebihan, itu akan merusak ketenangan batin kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah lah kita pasrahkan semuanya. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita bimbingan, arahan dalam kehidupan ini. Semoga Allah segera bebaskan kita, lingkungan kita, negara kita, dan dunia pada umumnya dari wabah virus corona yang sangat membahayakan dan sangat menakutkan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.